Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan Oke, baik. Terima kasih. Sebelum market review saya utarakan, saya sampaikan ke teman-teman. Seperti biasa, kali ini masih suasana Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Yang pertama untuk market review, selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau greenback. Dolar Amerika ini terus menguat sebenarnya. Jadi kita juga bisa lihat dari indeks dolar atau DXY, ya. Pada akhir pekan kemarin, hari Jumat tepatnya, sempat menyentuh level 106.10. Pagi ini turun sedikit, dia berada di level 105.98. Secara teknikal, pergerakan mata uang dolar Amerika masih akan melanjutkan penguatannya. Karena apa? Yang pertama, adanya switching. Switching itu adalah peralihan, ya. Aset safe haven. Yang tadinya mereka memegang mata uang selain dolar, saat ini mereka berburu mata uang dolar Amerika. Ini yang mendorong penguatan dari dolar Amerika, ya, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, nilai yield obligasi dengan tenor 10 tahun ini juga melonjak dia ke level tertingginya sebesar 4,5%. Ini tertinggi sejak 20 Oktober tahun lalu. Seperti itu. Jadi potensi penguatan dolar Amerika secara teknikal masih akan berlanjut. Bahkan ada analis yang memprediksi indeks dolar Amerika akan menuju level 108. Itu prediksinya. Ya, oke. Selain itu juga kita tahu pada pekan kemarin beberapa rilis data ini positif untuk dolar Amerika. Ini yang semakin mendorong penguatan dolar Amerika. Yang pertama, yang kedua, mulai menurunnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika atau The Fed akan memangkas tingkat suku bunganya di bulan Juni nanti, yang awalnya sebesar 75 basis poin, saat ini menurun ya hanya sebesar 40 basis poin. Prediksi seperti itu. Ini yang mendorong penguatan dari dolar Amerika. Sekarang kita tinggal hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold, emas, ya. Kita tahu emas sudah kembali mencetak rekor tertingginya, all time high-nya, harga tertinggi sepanjang sejarah, yaitu di level 2431, ya. Bahkan kalau kalian perhatikan, hari Jumat kemarin begitu menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah 2431 langsung anjlok dia ke level 2333. Pergerakan dalam hari itu sebesar 98 poin, hampir 100 poin. Sepanjang sejarah pernah terjadi pada akhir tahun 2023, itu pergerakan sebesar 129 poin dalam satu hari. Ya. Yang kedua, pada tahun 2011 itu terjadi sebesar 112 poin pada bulan September. Dan kemarin yang ketiga sekitar 98 poin. Ya, oke. Secara teknikal, pergerakan gold masih akan beranjak naik. Ya. Bahkan apabila eskalasi militer yang terjadi di Timur Tengah, ya, antara Iran dan Israel akan berdampak besar yang menyulut terjadinya perang dunia ketiga. Pernah saya info ke grup kemarin, long term-nya pergerakan gold akan ke level 2.800 sampai dengan level 3.000 hingga akhir tahun 2024. Karena apa? Kita tahu kemarin hari Sabtu kemarin Iran sudah meluncurkan sebesar 300 rudal ke Israel. Ya. Apabila ini ditanggapi oleh pasukan sekutu, kita tahu sekutu akan dipelopori oleh Amerika, Inggris dan Prancis ada di dalamnya. Jika ini memicu perang dunia ketiga, maka tidak mustahil yang tadi saya katakan, pergerakan gold akan menuju ke sana. Ya. Kita lihat juga tadi pagi terjadi gap up, ya. Pada kemarin ditutup sebesar di level 2342. Tadi open gap-nya sebesar 2352, 10 poin dia pergerakannya. Padahal di satu sisi kita tahu dolar strong. Kalau kalian perhatikan saat ini antara dolar Amerika strong, emas tetap naik melawan dia. Tidak biasanya, ya. Data fundamental meskipun negatif untuk dolar Amerika atau positif untuk dolar Amerika, emas hanya berdampak sesaat. Langsung melonjak naiknya. Karena apa? Sentimen market saat ini masalah gejolak militer yang terjadi di Timur Tengah semakin mendorong penguatan atau kenaikan dari gold atau emas. Oke. Nah, potensinya untuk hari ini dia akan mencoba ke level 2370-an kembali. Ya. Baru dia akan kembali turun, tapi turunnya tidak akan terlalu jauh. Kalau saya prediksi untuk di bulan ini, saya katakan sampai di bulan ini ya,
Ini harga terendah tidak akan menyentuh level 2100. Jadi kalau nasabah kalian yang mana saya berada sell di level 2100 ke bawah, di close aja. Atau kalau memang masih mau mempertahankan posisinya, kalian tahu solusinya seperti apa. Ya. Karena tren gold saya tadi katakan, potensinya akan melanjutkan kenaikannya. Ya. Oke, ini kita bisa lihat dari range pekan kemarin, tertingginya berada di level 2431, terendahnya berada di level 2302. Jadi dia akan ke sana nanti. Kalau seandainya dia turun di pekan ini, ya. Tapi kita tahu antisipasi, tadi saya katakan, pernah saya info ke teman-teman, kejadian gap selalu terjadi di hari Senin. Kalau kan garis tutup, ya, flashback, dan hari ini terjadi kembali. Jadi intinya adalah secara teknikal pergerakan gold akan coba naik. Secara fundamental nanti malam akan banyak rilis data. Ada core retail sales, ada retail sales, ada Empire Manufacturing Index, ya, untuk Amerika. Seluruhnya diprediksi akan positif untuk dolar Amerika. Namun yang tadi saya katakan, meskipun data positif untuk dolar Amerika, dampak terhadap pergerakan gold tidak akan terlalu besar. Sentimennya pergerakan gold masih akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Oke, itu untuk pergerakan gold. Ya, oke. Sekarang kita akan coba ke pergerakan harga minyak. Minyak juga menaik dia, melonjak dia. Sempat menyentuh level 87. Ya, karena apa? Kita tahu kalau terjadi yang namanya perang, bahan bakar minyak pasti akan sangat dibutuhkan. Karena alat-alat perang mereka, semua armadanya juga pasti akan membutuhkan bahan bakar minyak. Dan pastinya juga akan mendorong kenaikan harga minyak. Pak, tapi kenapa harga minyaknya turun? Penurunan harga minyak karena apa? Terjadi aksi profit taking. Itu sangat wajar. Tapi penurunan minyak saya prediksi hanya terbatas. Ya, di pekan ini akan ada level 90 sampai dengan level 93 untuk pergerakan minyak seperti itu. Ya, oke. Lalu kita coba beralih ke forex, major rate, euro, pound sterling, Aussie, serta yen. Hampir seluruh mata uang yang kontra dengan US dollar mengalami pelemahan. Karena apa? Yang tadi saya katakan, ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika mulai menurun. Ya, ditambah lagi adanya aksi beli para pelaku pasar ke dolar Amerika semakin mendorong penguatan dolar Amerika. Ya, untuk euro dan pound sterling, terutama untuk di euro, Bank Sentral Eropa atau Euro Central Bank, tingkat inflasinya semakin menurun. Jadi ekspektasi bahwa sikap Bank Sentral Eropa akan pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi di bulan Juni. Sedangkan The Fed masih belum tahu. Banyak analis berprediksi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga The Fed akan dimulai di bulan September, Juli dan September. Seperti itu. Hal ini yang mendorong dolar semakin menguat, euro melemah. Pound sterling juga sama, ya. Bank Sentral Inggris atau Bank of England, ya. Ini juga sama bahwa bank sentralnya akan mulai memangkas tingkat suku bunganya di bulan Juni. Berbeda dengan The Fed. Meskipun suku bunganya tidak terlalu jauh dengan Inggris dengan Amerika, tapi dari sisi inflasi, kita tahu inflasi Amerika masih stabil di level 3,2%. Sedangkan Inggris sudah di bawah 3%. Seperti itu. Ini yang melemahkan mata uang euro dan pound sterling. Yen, pernah saya info ke teman-teman, Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi jika sudah menyentuh level 155. Ya, saat ini yen sudah menyentuh level 153.700. Ya, potensinya akan terus melemah dia. Levelnya kemana yang tadi saya katakan? 155. Ya, seperti itu. Jadi Bank Sentral Jepang, UEDA, akan mulai melakukan intervensi jika yen sudah menyentuh level 155. Saat ini pergerakan yen diprediksi akan melanjutkan pelemahannya. Ya, seperti itu. Lalu untuk Aussie juga senasib dengan euro dan pound sterling. Mata uang Aussie masih melanjutkan pelemahannya karena apa? Penguatan dari dolar Amerika yang pertama, yang kedua, ekspektasi dari Bank Sentral Australia atau Reserve Bank Australia, ya. Ini dinilai ragu-ragu. Masalah apa? Wacana kenaikan tingkat suku bunga dan kapan pelaksanaan mengenai pemangkasan tingkat suku bunga. Ini yang semakin menekan pergerakan Aussie. Ya, oke. Lalu ke indeks saham. Indeks saham Amerika akhir pekan kemarin itu ditutupnya anjlok. Karena apa? Gejolak politik yang saya katakan, gejolak militer yang ada di Timur Tengah ini yang menekan aset beresiko. Karena jika kondisi global tidak menentu, para pelaku pasar pasti beralih ke aset safe haven.
Wall Street, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq ketiganya ditutup minus ya. Dow Jones 2,36%, S&P 1,56% dan Nasdaq 0,45%. Potensi penurunan indeks Wall Street masih akan berlanjut selama perang atau eskalasi militer yang terjadi di Middle East terus memanas. Ya, Nikkei dan Hang Seng. Nikkei diuntungkan dengan adanya pelemahan dari yen. Ya, prediksi Nikkei akan mencoba level 45.000. Ya, saat ini pergerakannya masih sekitar 40.300 sampai dengan 39.800. Untuk Hang Seng secara teknikal juga berpotensi akan turun. Karena apa yang tadi saya katakan? Aset beresiko saat ini minim minatnya. Jadi para pelaku pasar mulai beralih ke aset safe haven seperti itu. Ya, oke. Hari ini juga kita akan mulai event kita seperti biasa. Nanti jam 2 kita ada Traders Media. Jam 3 kita ada masalah trading central dan live trading. Linknya seperti biasa saya akan share di grup seperti itu. Oke, untuk market review atau market news ada yang mau ditanyakan? Silakan.